Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan bisa obahkan. Hari ini kalau tangan Anda tangan yang gagal, Tuhan obahkan. Tangan yang sial, Tuhan obahkan. Tangan yang menyakiti, Tuhan obahkan. Tangan yang mematikan, Tuhan obahkan. Dalam nama Yesus mulai hari ini, ada tangan yang memberkati, tangan yang membangun, tangan yang berbuah, tangan yang menggandakan, tangan yang membawa kesembuhan. Jadilah yang semangat, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kunci pertama adalah bahwa kita penuh Roh Kudus. 2 minggu yang lalu sudah kita belajar. Yesus Kristus juga menanggalkan semua keilahiannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tetapi dimanapun Yesus mengulurkan tangannya, pasti ada kesembuhan. Dan Yesus berkata, saudara, bahwa Roh Kudus ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Kudus ada pada saudara. Tangan saudara bukan lagi tangan perusak. Saudara pegang apapun itu jadi awet. Motor saudara awet, mobil saudara awet, rumah saudara awet. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya menemukan satu fenomena di mana orang bisa berdoa bagi orang lain begitu hebatnya, tapi kalau berdoa bagi anaknya atau bagi pasangannya agak kaku dan agak gagok dia. Saya berdoa Anda tidak demikian. Ada beberapa yang senyum. Saya berdoa bukan Anda lah orangnya. Haleluya. Janganlah demikian. Amin. Amin. Kalau ada saudara, suami kita, istri kita perlu, maka saudara harus berdoa lebih lagi. Amin. Dalam nama Yesus, tanganmu tangan yang menyembuhkan. Tanganmu tangan yang menyembuhkan. Tergeraklah oleh belas kasihan, penuhlah dengan Roh Kudus. Katakan kiri kanan saudara, tergeraklah oleh belas kasihan, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, semua sudah tahu firman Tuhan ini 2 minggu yang lalu, maka saya bawakan saudara sambungannya. Yang siap katakan haleluya. Meletakkan tanganlah dengan iman. Yakobus 5:15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saya selalu lihat saudara bahwa soal dosa setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus datang, sangat mudah sekali dibuat oleh sorga. Kenapa? Karena sorga menghargakan Yesus. Saya percaya saudara, pengampunan itu mudah, tetapi pengampunan harus diikuti dengan perubahan. Perubahan dimampukan setelah kita diampuni. Sebelum kita diampuni, semua perubahan itu sia-sia. Untuk apa aku berubah kalau yang dulu pun tetap ada padaku? Yang mengerti katakan amin. Tetapi setelah kita diampuni, maka kita dimampukan untuk berubah. Saya percaya kita berubah bukan hanya semakin kaya, tetapi kita berubah semakin menjadi seperti Yesus. Jadilah gereja yang semakin menjadi seperti Yesus. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Kunci kedua agar kita bisa mendoakan dan meletakkan tangan atas tubuh yang sakit, termasuk tubuh kita sendiri kalau kita sakit, dan menerima kuasa kesembuhan yang mengalir bagi kita adalah iman. Semua berkata iman. Ini berarti kita berdoa bukan karena sakit. Memang kita sakit dan perlu berdoa, memang begitu keadaannya. Tapi kita berdoa bukan karena sakit. Kita juga berdoa bukan karena kita pengen orang itu disembuhkan, walau itu juga perlu. Pengennya aku kau sembuh, pengennya aku kau kaya, pengennya aku, jangankan aku pengen kau, aku pengen aku pun. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara berdoa bukan supaya saudara diberkati, bukan karena untuk diberkati, bukan karena untuk saudara mau jadi kesaksian, atau karena saudara miskin atau sakit, bukan. Dan juga bukan karena sentimen positif, rasa kasihan, juga kasih sayang. Oh, cintanya aku padamu, aku mengasihimu saudaraku, sembuhlah engkau. Itu semuanya baik dan harus. Saya ulangi sekali lagi, semuanya baik dan harus. Adalah doa yang jauh lebih baik kalau saudara mempunyai satu tujuan. Memang kita berdoa karena dia sakit. Kalau udah sakit pun gak berdoa lagi, aduh gak ngerti lah kita. Memang kita berdoa karena kita pengen orang disembuhkan. Kita tidak sekedar berdoa, sembuh, sembuh, sembuh. Kayak mana nanti jadinya? Kayak gitulah. Bukan demikian.
Kita pengen betul dia sembuh. Dan kita harus punya sentimen positif, kasih sayang dan juga belas kasihan kepada mereka yang sakit. Tetapi yang terutama kita berdoa karena kita punya iman kepada Yesus melalui firman-Nya. Haleluya. Nah sekarang ketika saudara berdoa, ayat apa yang muncul di hati saudara? Ketika saudara berdoa, apa yang saudara katakan? Apakah kita mengatakannya semuanya adalah dari keinginan kita? Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Adalah lebih baik kalau saudara memakai ayat Alkitab, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Perhatikan baik-baik, setiap kali saya berdoa bagi saudara, 3 ayat Alkitab pasti saya ucapkan. Nomor 1 saya ucapkan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Sembuhlah oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Nomor 2 saya ucapkan, Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Amin. Nah, nomor 3 saya ucapkan, darah Yesus menjaga supaya kesusahanmu tidak datang 2 kali. Penyakit ini tidak datang 2 kali. Sedikitnya saudara harus ambil firman Tuhan, menunjukkan iman saudara. Haleluya. Haleluya. Karena dalam melawan setan, kita sudah tahu dalam Kisah 10 ayat 38 dikatakan bahwa penyakit itu datang dari setan. Dan Yesus pun melawan setan dengan firman-Nya. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Haleluya. Maka saudara, kalau saudara berdoa bagi orang sakit, berdoalah dengan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diurapi pun mengatakan bahwa orang yang sakit itu sembuh karena imannya. Matius 9 ayat 22 dikatakan, teguhlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Markus 5 ayat 34, maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 10 ayat 52, kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya punya firman Tuhan yang luar biasa mengenai ini, judulnya ialah keluar dari Yeriko. Amin saudaraku. Nanti satu hari saya akan bawakan pada saudara. Amin. Lukas 7 ayat 50, Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas 8 ayat 48, maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas 17 ayat 19, ia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuh dia daripada kelumpuhan, dia berdiri dan berjalan. Lukas 18 sampai 42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pak pendeta, ini dibilang menyelamatkan, bukan menyembuhkan. Betul. Kenapa? Karena bahasa aslinya adalah sozo. Sozo adalah paket lengkap daripada Tuhan. Di dalamnya arti sozo adalah keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kebebasan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan kebaikan Tuhan. Satu lagi arti kata sozo ialah pembatalan vonis. Vonis berkata, seumur hidup lumpuh, sozo datang, dibatalkan dalam nama Yesus. Vonis berkata, mati masuk neraka, sozo datang, keselamatan datang, sozo datang, dibatalkan dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi dikatakan imanmu telah mendatangkan sozo kepadamu. Imanmu mendatangkan pemulihan. Sekarang ini, saudara mau dipulihkan daripada keadaan ekonomi saudara, saudara mau dipulihkan dari apa saja, saudara mau dibela Tuhan, dipelihara Tuhan, menerima sozo, menerima kebaikan Tuhan, saudara mau diselamatkan, saudara mau kebebasan, saudara mau kesembuhan, semua ada dalam sozo. Dan Alkitab berkata, imanmu lah yang mendatangkan sozo. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, iman saudara yang mendatangkan sozo. Haleluya. Makanya saudara, setan berusaha menjatuhkan iman saudara ketika saudara mau berdoa bagi orang sakit. Dia tunjukkan betapa parahnya orang itu. Dia tunjukkan, kalau dia tidak bisa tunjukkan, dia mau berusaha membuat orang itu tidak menerima doa saudara. Kenapa? Karena paket sozo itu sudah ada, tersedia sejak Yesus disalibkan. Dan dia bisa didatangkan melalui tangan saudara, tangan saudara, tangan saudara, tangan saudara, tangan saya juga. Haleluya. Imanmu, Tuhan tidak berkata restuku, firmanku.
Tuhan tidak berkata kuasaku telah menyelamatkan, telah membawa sozo padamu. Tidak, imanmu. Sekali lagi, iman saudara. Itu sebabnya Allah melihat hati. Kenapa dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan manusia melihat rupa. Inilah yang sering membuat kita batal iman kita. Kita lihat rupa. Kalau dia baik seperti Samuel, dia oh inilah Raja Israel. Bagaimana kalau dia buruk? Dia datang dengan kursi roda, dia datang dengan infus, dia datang dengan tilam. Lalu kemudian yang mengiringi dia pun saudara tidak seperti 4 orang yang membawa orang sakit dan menurunkannya dari atap. Yang mengiringi dia lebih parah lagi, nangis-nangis, Bapak, katanya mau kita tamparkan pun dia. Kau nggak menolong sama sekali, yang mengerti katakan amin. Kau nggak menolong sama sekali, kenapa? Karena setan tahu manusia melihat pada apa yang kelihatan. Manusia melihat pada tubuh. Itu sebabnya dia mau menghancurkan iman kita. Jangan sampai saudara hancur iman saudara. Alkitab berkata sebab kami melihat pada apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Dan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Iman memang tidak kelihatan, tetapi sudah tersedia. Paket sozo sudah tersedia bagimu, dan bagi semua orang-orang yang kau layani. Haleluya. Bagi orang yang beriman, pertanyaannya bukan bagaimana kalau nggak sembuh. Bagi orang yang beriman, dia tahu betul ini orang pasti sembuh. Haleluya. Dia tidak akan terganggu kalau orang yang didoakannya mati. Kenapa? Karena dia tahu hidup mati itu di tangan Tuhan. Dan dia tidak akan berkata, Bapak sekarang sudah sembuh padahal mati. Mati ya mati, sembuh ya sembuh. Semua orang sudah sembuh di sorga. Yang mengerti katakan amin. Di sorga tidak ada penyakit. Itu kita katakan untuk menghibur diri dan menghibur orang yang sedang berduka. Which is biasanya tidak cukup juga untuk menghiburkan. Maka saya nggak mau ngomong-ngomong kayak gitu. Saya selalu kalau ada orang meninggal, saya katakan yang paling menghibur, Bapak sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ibu sudah ada bersama dengan Yesus di sorga. Itu yang paling menghibur. Haleluya. Bagaimanapun keadaannya, imannya telah membawa dia ke sorga. Kadang-kadang kita memang saudara begitu kita buat untuk menghibur hati kita yang goyah. Jangan goyang hatimu. Bagianmu adalah apa? Bagianmu adalah mendoakan orang sakit dengan tanganmu. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan paket sozo melalui tanganmu. Habis perkara. Sekarang ini, ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang ini sederhananya punyai iman. Amin. Punyai iman. Karena satu hari saya juga pasti akan minta engkau doakan. Satu hari saya akan angkat tanganmu dan saya akan taruh di kepala saya. Kenapa? Karena saya tahu tanganmu tangan yang menyembuhkan. Dan pada hari itu saya tidak mau saudara berdoa karena kasihan kepada Bapak Gembala. No! Saya tidak mau saudara berdoa, Yesus menderita kali Bapak Gembalaku ini. Yesus. No, I don't want that. Pada hari itu saya tidak mau saudara berdoa karena belas kasih saudara kepada saya. Aku mengasihi Bapak Gembala. Aku mengasihinya Tuhan, tolonglah dia Tuhan. No! Semua itu baik. Saya mau saudara berdoa karena iman saudara. Itu yang saya butuh. Karena tidak ada kita di sini yang kebal. Saya berani jamin pada saudara, kalau engkau ada di rumah sakit, aku akan datang. Dan aku tidak akan ragu meletakkan tanganku kepadamu. Kalau engkau percaya kita satukan iman, kau pasti keluar dari rumah sakit, bukan masuk ke kuburan. Kau keluar dan masuk gereja, sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bagaimana Pak Pendeta kalau memang itu waktunya dia pulang? Pulanglah. Tapi itu tidak akan menghentikan saya berdoa. Saya tahu saudara, Tuhan tidak akan menghukum saya karena saya memperjuangkan kehidupan. Begitu juga, adakah kau punya iman untuk itu? Nah, makanya dari sekarang punyai tangan yang menyembuhkan. Setiap kali ada yang di rumah sakit, begitu banyak orang yang butuh.
Begitu banyak. Saya melihat saudara di Saran Padang. Begitu banyak mereka, kalau boleh saya katakan, kadang-kala saudara di satu tempat di mana saya datang, terasa hatimu di tempat ini berteriak kepada Tuhan. Kadang-kala di atas kepalamu muncul semua permohonan doamu. Nah, itu yang saya takut. Makanya kadang-kadang kalau saya berdoa, saya bukan malas lah, tapi saya nggak berani buka mata, karena kalau saya buka mata saya bisa tahu persoalanmu. Saya bisa ikut menangis bersama dengan engkau. Kemarin saudara, saya lihat keberatan banyak. Banyak orang mencari kedukun. Tidak ada harapan. Nah, mereka merasa mereka orang kampung, tidak diperlakukan dengan baik di kota. Bisa saya rasakan. Nah, saudara, luar biasa. Satu persatu. Awalnya saudara hampir tidak ada yang sembuh. Saya juga terkejut. Pak, maju, kata Bapak Odel. Tidak ada yang maju. Tapi begitu satu orang maju ke depan, saya bisa lihat, terasa ada perubahan. Amin. Dan ketika saya datang, mau datang lagi, mau klien kami datang lagi, semua berkata mau. Nah, saudara, betapa indahnya kalau saudara diinginkan. Betapa indahnya kalau saudara diundang. Kenapa? Karena engkau membawakan damai, membawakan kuasa, membawakan sorga kepada orang. Ya, sukacita katakan haleluya. Semua berkata iman. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, pada saat-saat seperti itu, bukan doa-doa yang mengatakan saya ini orang baik Tuhan. Ya, memang ada orang baik yang Tuhan sembuhkan. Seorang Romawi disembuhkan Tuhan. Ya, karena ahli Taurat berkata dia banyak membantu, dia banyak menyumbang, iya. Tapi gak bisa kita jadikan satu patokan. Nah, ini banyak salahnya hamba Tuhan. Satunya cuma yang terjadi lalu dibuatnya. Kalau kita mau disembuhkan mesti baik, mesti menyumbang pada gereja. Baguslah memang itu semua, tapi itu tidak bisa jadikan kunci. Itu hanya tambahan. Yang jadi kunci apabila Yesus mengatakannya dan Yesus mengulanginya lagi. Lihat, Yesus berkata imanmu mendatangkan sozo, imanmu mendatangkan sozo. Amin. Dan Paulus mengerti, dia katakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin diambil dari bahasa aslinya, yaitu adunatos. Adunatos artinya tidak mungkin, impoten. Impoten artinya nggak mampu. Dan kemudian lemah, tidak sanggup. Tanpa iman manusia itu adunatos untuk berinteraksi dengan Allah. Tetapi dengan iman yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak ada yang mustahil. Yang impoten menjadi poten, mempunyai potensial, mempunyai kesempatan dan kemampuan. Yang lemah jadi kuat dan memiliki kesanggupan. Adakah saudara memiliki iman yang menembus kemustahilan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, dan yang memiliki kesanggupan? Lebih semangat lagi, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus punya iman yang poten, yang memiliki kekuatan. Jangan adunatos. Tanpa iman memang adunatos, nggak mampu. Tapi dengan iman, kemampuan kita ditimpali oleh kuasa Tuhan. Itulah dia inti daripada iman. Dengan cepat, iman datang dari mana? Dari pendengaran akan firman. Maka dengarkanlah firman. Haleluya. Semangatlah saudara. Iman itu semua harus dikerjakan dengan semangat. Lihat baik-baik. Mana ada satu orang di Alkitab yang tidak semangat dalam beriman. Hati yang beriman dapat menerima kuasa Tuhan. Ada 3 jenis hati yang tidak akan menerima kuasa Tuhan. Nomor 1, hati yang tidak percaya. Nomor 2, hati yang meremehkan. Nomor 3, hati yang mencobai atau coba-coba. Hati yang tidak percaya, hati yang meremehkan, hati yang coba-coba tidak bisa menerima kuasa Tuhan. Sikap hati yang menerima mukjizat Tuhan ialah bagaimana? Sikap hati yang percaya pada Tuhan dan percaya pada hamba-hamba Tuhan, yang menghormati Tuhan dan menghormati hamba Tuhan.
Yesus tidak dapat berbuat apa-apa di Nazaret, dan dia berkata begini, Markus 6 ayat 4-6. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, tidak hormat dan tidak percaya datang sama-sama. Tapi yang mau saya katakan, saya belum pernah melihat ada seorang hamba Tuhan yang bisa melayani kesembuhan ilahi kalau dia terus mengkritik hamba Tuhan yang lain. Gak pernah. Coba lihat YouTube hamba Tuhan yang kerjanya mengkritik hamba Tuhan yang lain. Coba lihat, ada gak mukjizatnya? Pintarnya banyak, mukjizatnya gak ada. Itu sebabnya saya ajarkan pada saudara, jangan kritik hamba Tuhan. Jangan gosipi hamba Tuhan. Haleluya. Karena semua yang percaya, dia pasti mengasihi. Engkau tidak bisa mengasihi orang yang tidak kau percayai. Engkau tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi firman kalau kau tidak percaya pada firman. Dan itulah yang sedang dilihat Tuhan. Itulah yang membuat tanganmu menjadi tangan yang menyembuhkan. Karena ini tangan tidak ada apa-apanya kecuali kalau ada kuasa Tuhan. Ini tangan saudara impoten. Ini tangan tidak ada kekuatan. Ini tangan tidak mampu. Yang mengerti katakan amin. Tapi ketika saudara hormat kepada Tuhan, hormat kepada firman, hormat kepada hamba-hamba Tuhan, makanya saya selalu katakan kepada semua armor bearer team full timer, hormat sama hamba Tuhan. Berhenti kita menyakiti, berhenti kita mengutuki. Ada beberapa kali kita marah, dan ada kata-kata yang kita ucapkan yang tidak berkenan. Segera hapus dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, kita bisa marah. Ya, kita bisa mengutuki. Tapi hari ini saya ajari saudara, semakin sedikit kita mengutuki. Jangan bilang kalau kayak gini kau terus jadi orang kau. Kalau kayak gini gagal kau, mati nanti kau. Jangan lagi sayang, jangan lagi. Kalau kayak gini ya cara kau melayani, habislah kita. Tutup GKI ini, tutup kelompok sel kita. No, in the mighty name of Jesus. Tidak dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kayak gini cara mama masak, mati nanti aku. Jangan begitu. Oke, gini ya cara kau ngurus rumah tangga. Kalau kayak gini ya cara bapak cari duit, jangan ada kutukan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengubahkan tangan saudara menjadi tangan yang memberkati, tangan yang menyembuhkan. Jangan ada gosip, jangan ada kutukan. Hormati hamba-hamba Tuhan. Hormati Tuhan, hormati firman. Saya percaya saudara diberkati. Yang sukacita katakan amin. Yang diberkati hari ini katakan saya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya.